نبينا على المدينة على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا على المدينة على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا على المدينة على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jama, dan juga masih didukung oleh BRI Syariah bersama wujudkan harapan bersama ya. Baik, tadi di segmen ketiga ini ya, tadi ada pertanyaan dari Ibu. Iya, tadi bertanya kepada BRI Syariah itu tentang mudharabah. Mungkin bisa dijelaskan ya Ibu Rosaria, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Tadi ada pertanyaan terkait dengan bagi hasil, itu ya Mas ya. Ya, jadi memang perbankan syariah itu berbasis bagi hasil. Prinsipnya adalah ada kesepakatan di awal antara bank dengan nasabah. Ada porsi yang ditetapkan di awal antara bank dengan nasabah. Kembali lagi kepada istilah bagi hasil. Jadi jika hasil yang diperoleh bank pada bulan tersebut lebih besar, maka perolehan atau porsi yang diperoleh nasabah juga akan semakin besar dan sebaliknya. Nah, untuk melaksanakan porsi tersebut ada akad-akadnya Ibu. Kita ada musyarakah, ada mudharabah, ada wadiyah. Intinya dari awal kita sudah sepakati dengan nasabah. Berapa porsi nasabah, berapa porsi bank, seperti itu. Misalnya di awal disepakati 60% untuk nasabah. Kemudian bagi hasilnya di bulan depan itu lebih besar. Nah, maka porsi nasabah di bulan depan itu dipastikan akan lebih besar dibandingkan hasil yang diperoleh nasabah di bulan depan itu dipastikan akan lebih besar dari hasil yang diperoleh nasabah di bulan yang lalu, seperti itu. Karena sudah disepakati porsinya kan Bu. Mungkin itu Bu secara umum yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Kembali kami tunggu untuk menjadi nasabah di BRI Syariah. Insya Allah berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi jawaban dari Ibu Rosia, Ibu ya. Tapi Ibu lah sudah itu ya. Sudah jadi nasabah. Iya, oke. Ya. Oke, ya. Baik, tadi pertanyaan Ustaz, kita sambung lagi tadi pertanyaan dari Ibu, mungkin dari bisa dijawab. Ibu kita banyak ya. Baik. Tadi tentang mudharabah Ibu ya. Memang mudharabah itulah bedanya antara syariah dan konvensional. Kalau bahasa saya, kalau di konvensional kita dapat banyak, tapi kalau di syariah kita dapat berkah. Ya. Nah, kalau dapat banyak biasanya hanya untuk dunia, tapi kalau dapat berkah dunia akhirat. Maka kita pengennya banyak dan berkah insya Allah. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Sukiyah dari Jambi Timur. Ustadz, gimana pahala seorang yang banyak sedekah, ngaji, tapi sholatnya ngadat, kadang bocor lagi Ustadz. Ya, bagaimana? Itu bahasa kita kemarin namanya anomali Ibu. Ya, itu ada salah dari perbuatannya. Karena memang orang yang beriman itu, ya, secara teoritik pasti dia akan menjalankan perintah Allah secara maksimal. Kalau dia beriman tetapi masih saja ada keburukan dalam dirinya, berarti dia sedang beriman-imanan atau berproses menuju iman, atau mungkin sedang tergoda imannya. Ya, maka dari itu yang penting dilakukan bagi orang untuk beribadah kepada Allah adalah istiqamah. Apa artinya istiqamah? Teguh pendirian. Apapun keadaannya, bagaimanapun waktu dan masalahnya, tetap summastaqamu istiqamah tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan ada yang menjaga kita insyaallah. Ya, jadi kalau ditanya Ustadz gimana orang seperti ini, ya rugi berbuat kebaikan tapi tidak sholat, atau mungkin tidak sholat tapi berbuat kebaikan, kan sama saja, nggak ada artinya. Karena awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah hiya as-salah.
Yang pertama sekali akan diperhitungkan dari seorang hamba kelak di akhirat nanti adalah solatnya. Baik solat sempurna semua, hancur solat yang lain jadi nggak terhitung. Rugi kan? Ibu ya rugi. Maka dari itu mudah-mudahan kita tidak termasuk khasirin. Karena Allah ingatkan dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi husri illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. 4 hal yang harus kita miliki supaya kita jauh dari kerugian hidup. Mantapkan iman, sempurnakan amal soleh, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran, insya Allah. Kemudian yang berikutnya Ustadz, Ibu Suwarni dari Taman Rajo, sampingnya Taman Ratu. Kunangan. Kunangan ya. Biasa kunangan. Orang berdoa nyobain HP Pak Ustadz, HP, baca-cakap, kemudian bekato, macam-macam lah. Gimana tuh Pak Ustadz? Doa itu yang makbul adalah khasyiin, yang khusyuk. Ya, antara apa yang diucapkan, yang diaminkan sejalan dengan hati dan perkataannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin doa bisa dikabulkan? Ya, karena Allah tahu siapa orang-orang yang khusyuk, siapa orang-orang yang dekat dengannya, siapa orang-orang yang betul-betul meminta kepadanya. Itu ya kalau bicara doa. Tapi kalau bicara untung Ibu, bedanya antara orang yang duduk di majlis bukan ilmu dengan majlis yang ada ilmu adalah kalau majlis ilmu walaupun mungkin gawenya tidak begitu bagus, ketika ada malaikat dia dapat pahala, Bu. Tapi kalau dia duduk di dalam luar majlis bukan ilmu, ibu-ibu majlis taklim duduk tempat orang ngadu ayam, ya. Ibu majlis taklim duduk tempat orang main judi. Apa gawe itu Ustaz? Misalnya numpang duduk, numpang duduk, ya. Ketika Allah turunkan azab, dia pun dapat. Nah itu untungnya. Ketika kita duduk dalam satu majlis zikir, majlis ilmu, walaupun mungkin kita duduk di sana nyabe, ya, tidak ada gawe. Tapi ketika Allah turunkan rahmat, kita pun dapat. Nah itu nikmatnya duduk dalam majlis ilmu. Cuman jangan model itu terus, dapatnya dikit terus Bu. Kalau datang tuh ngota, datang, tapi setiap datang, wah pokoknya 1 jam duduk tuh 150 tema yang dibahas. Ya, banyaknya itu. Banyak. Bayangkan kita 1,5 jam cuman 1 tema. Gitu. Bayangkan, na'udzubillah. Pokoknya siapa ditengoknya, siapa diceritanya. Ibu tuh tengok dah tuh, nengok matanya tuh. Tahunya anakku tuh. Astagfirullah. Ada matan itu apa? Matan gincu kan tuh tebal gitu. Ayo. Padahal gincunya cuma 5.000 seko. Nauzubillah. Ya, kemudian yang berikutnya adalah Ustaz ditampal pakai triplek. Tadi pertanyaan dari Ibu Hajah ya. Nah, tadi tentang mudharabah sudah dijawab ya, karena memang mudharabah itu tadi oleh Ibu kita dari marketing BRI Syariah. Karena memang mudharabah itu dalam syariah itu disitulah nikmatnya Ibu ya. Sebenarnya kalau yang lain juga ada ya. Istilah lain mudharabah adalah ada manfaat yang kita dapatkan dari apa yang kita lakukan, karena kita menyimpan ya, mereka senang, kemudian mereka juga amanah menjaganya juga mereka senang, akhirnya kita berbagi. Karena dalam Islam itu yang penting antara din minhum, kita saling ridho, kita saling rela, kita saling senang, kita tenang, kita bahagia, kita senang, semua pun bisa menjadi indah. Hidup pun insya Allah penuh dengan berkah, insya Allah Ibu ya. Ada akadnya gitulah Ustaz ya. Ada akadnya lagi. Di awal diceritakan Bu ya, di awal diceritakan, di awal dikisahkan dan seterusnya. Kemudian pertanyaan untuk saya pula, Ibu Ustaz meninggal kemudian pendarahan, Ibu hamil, bagaimana Ustaz? Ibu itu pendarahan ya, karena saya tidak pernah memandikan perempuan, saya sering mandikan laki-laki Bu. Ada pernah saya mandikan ya, palanya pecah Bu, ditabrak mobil, tinggal ya seprapat lagi palanya itu ya. Tahu seprapat Bu, setengah Bu, palanya pecah, itu darah tidak berhenti-henti. Ada pula bilang, oh udah usah harus hilangkan terus. Yang hilang bukan darahnya lagi ya, kayak otaknya keluar. Maka saya bilang solusinya kapas ambil, perbanyak kertas diperbanyak, karena itu Allah Maha tahu. Kalau nunggu kering rasanya 3 hari tidak kering-kering mendogo ya, maka kita lakukanlah sesuatu yang bisa menghentikan dan menyegerakan. Yang jelas lakukan sebaik mungkin. Menggunakan pampers silakan, selama itu tidak
terkandung najis di dalamnya. Jangan pula pakai pempes yang terbuat dari kulit babi. Jangan Bu. Ada Ustaz ya? Entahlah tentu lagi kira-kira. Yang penting gunakan yang suci, yang bersih. Maka tadi kalau yang palak pecah saya bilang tadi, itu kapasnya banyak Bu. Yang biasa cuma disediakan kapas dikit kok jadi banyak. Akhirnya yang pecah tadi itu lah jadi kapasnya yang dibuatnya tertutup. Ya, kemudian setelah itu kalaupun dalam kain kafannya nanti ternyata masih ada darah yang asas nempel tadi, tidak perlu diulang lagi, karena itu Allah Maha tahu, insya Allah. Orang lain keadaannya Bu, jangan nak dipaksa amat sampai kering ya. Jadi monggo lakukanlah sebaik mungkin, sesempurna mungkin, dan jenazah kita kuburkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah. Iya, itu tadi jawaban dari Ustadz Hasbullah. Nanti kita sambung lagi itu Bu ya. Dan juga masih acara kita masih didukung oleh BRI Syariah bersama Wujudkan Harapan Bersama. Kita rehat dulu sejenak. Selepas pariwara berikut ini kami akan segera kembali tetap di UJ Ustadz dan Jamaah. Allahu Rabbi Rabbi ta'ala, Allahu Rabbi Rabbi ta'ala, ya Habib silni fal ahdu ta'ala.